warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melanie Junior, perwakilan dari kelompok 8, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang modal saham. Sebelum saya lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu ada Pinasa Indri, Monika Triwayoningsi, dan saya sendiri, Melanie Junior. Untuk pembahasan modal saham di sini ada pengertian modal saham, hak pemegang saham, jenis saham prioritas, pencatatan modal saham, penjualan saham secara lamsam, pertukaran saham dengan aktiva, pembatalan pesanan saham. Pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian modal saham. Modal saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada hak pemegang saham. Dalam sebuah perseroan kita mengenal adanya istilah pemegang saham. Peraturan mengenai perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pemegang saham atau shareholder atau stockholder adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada sebuah perseroan. Terhadapnya pemegang saham diberikan hak khusus tergantung pada jenis saham yang dimiliki. Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007, hak pemegang saham tersebut diatur dalam pasal 52 yang menyebutkan saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk A. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, B. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, C. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Baik, untuk selanjutnya ada jenis saham. Untuk jenis yang pertama itu ada saham biasa atau common stock. Saham biasa adalah saham yang melunasinya dilakukan dalam urutan yang paling akhir dalam hal perusahaan dilikuidasi. Sehingga risikonya adalah yang paling besar. Karena risikonya paling besar biasanya jika usaha perusahaan berjalan dengan baik, maka dividen saham biasa akan lebih besar daripada saham prioritas. Untuk yang kedua ada sertifikat saham. Sertifikat saham ini dikeluarkan oleh PT Dana Reksa, yaitu suatu PT yang didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk membeli saham perusahaan-perusahaan yang go public melalui pasar modal dan menjualnya kembali kepada masyarakat umum dalam bentuk sertifikat saham. Yang terakhir ada saham prioritas. Saham yang mempunyai beberapa kelebihan biasanya dihubungkan dengan pembagian dividen dan pembagian aktiva pada saat perusahaan dilikuidasi. Dalam hal pembagian dividen adalah bahwa dividen yang dibagi pertama kali harus dibagikan untuk saham prioritas. Kalau ada kelebihan baru dibagikan kepada pemegang saham biasa. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Monika Triwayoningsi. Dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya Melanie Junior atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis saham prioritas. Saham prioritas atau preferred stock. Yang pertama, callable, yaitu saham dapat ditebus kembali atas opsi perusahaan penerbit. Yang kedua, convertible, yaitu pemodal dapat menukarkan portofolio investasinya yang saham prioritas ke bentuk saham biasa. Yang ketiga, redeemable, yaitu harus dilunasi atau dibayar kembali pada tanggal tertentu sesuai dengan kontraknya. Lalu ada saham klausul. Yang pertama, saham prioritas kumulatif partisipatif. Yang kedua, saham prioritas kumulatif tidak partisipatif. Yang ketiga, saham prioritas tidak kumulatif partisipatif. Yang keempat, saham prioritas tidak kumulatif dan tidak partisipatif. Pengertian dari kumulatif yaitu berhak memperoleh dividen pada setiap tahun bukunya apabila dalam suatu tahun buku dividen belum dibayarkan atau disebut dividen menunggak. Dividen tersebut tetap harus dibayarkan terlebih dahulu. Pengertian dari partisipatif yaitu bisa memperoleh tambahan dividen setelah dividen dalam jumlah tertentu sudah dibayarkan kepada para pemegang saham biasa. Lalu kita masuk ke dalam pencatatan modal saham.
Contoh, 1 Maret 2005 PT Bima Sakti menerbitkan saham baru yaitu 100.000 lembar saham biasa, nominal rupiahnya 10.000 per lembar. Nah, yang pertama pencatatan penjualan saham dengan kas. Transaksi 10 Maret 2005, penjualan 2.500 lembar saham dengan kurs 105%. Jurnalnya kas 26.250.000 rupiah di debit, modal saham 25 juta rupiah di kredit, agio saham 1.250.000 rupiah di kredit. Transaksi pada tanggal 15 Maret 2005, penjualan 4.000 lembar saham dengan kurs 98%. Jurnalnya kas 39.200.000 rupiah di debit, disagio saham 800.000 rupiah di debit, modal saham 40 juta rupiah di kredit. Pada tanggal 18 pada transaksi pada tanggal 18 Maret 2005, 1.000 lembar saham ditukar dengan mesin yang harga pasarnya pada saat itu 12 juta rupiah. Sedangkan harga kurs saham perusahaan pada saat itu 110%. Jurnalnya mesin 11 juta rupiah di debit, modal saham 10 juta rupiah di kredit, agio saham 1 juta rupiah di kredit. Lalu pencatatan yang kedua itu pencatatan penjualan saham melalui pesanan. Transaksi pada tanggal 20 Maret 2005 diterima pesanan 2.500 lembar saham dengan kurs 105%, uang muka pemesan 20%, kekurangannya 10 hari kemudian atau 30 Maret 2005. Jurnalnya kas 5.200.000 rupiah di debit, piutang saham dipesan 21 juta rupiah di debit, modal saham dipesan 25 juta rupiah di kredit, agio saham 1.250.000 rupiah di kredit. Transaksi pada tanggal 30 Maret 2005 diterima sisa pesanan saham 80% atau 21 juta rupiah. Jurnalnya kas 21 juta rupiah di debit, piutang saham dipesan 21 juta 500.000 rupiah di kredit. Transaksi 2.500 lembar saham yang telah dilunasi diserahkan kepada pemesan. Jurnalnya modal saham dipesan 25 juta di debit, modal saham 25 juta di kredit. Yang ketiga, pembatalan pemesanan saham. Jika terjadi pembatalan saham, perlakuan pembatalan pesanan saham atau sesuai perjanjian antara lain. A. Uang muka dikembalikan seluruhnya kepada pemesan. B. Uang muka dianggap hilang. C. Diserahkan saham yang nilainya sama dengan uang muka. D. Uang muka dikembalikan kepada pemesan setelah dikurangi kerugian atas penjualan kembali saham-saham tersebut. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Vina Saindri. Kepada Vina Saindri, saya persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Monica atas kesempatannya. Kali ini saya akan membahas mengenai penjualan saham secara lump sum atau lump sum. Nah, untuk penjualan secara lump sum adalah penjualan saham dengan harga tergabung untuk 2 atau lebih golongan saham. Harga jual dari tiap paket saham tersebut masing-masing dialokasikan ke yang bersangkutan. Penjualan saham secara lump sum adalah ketika penjualan saham dilakukan dalam sebuah paket berisi beberapa jenis saham. Nah, ada dua metode dalam metode lump sum. Yang pertama adalah metode inkremental atau perhitungan ketika harga pasar saham tak diketahui sepenuhnya. Yang kedua adalah metode proporsional yang biasa kita pelajari, yaitu perhitungan ketika harga pasar seluruh saham diketahui. Nah, untuk metode inkremental adalah metode di mana pengembangan perangkat lunak dimanapun produk dirancang, diimplementasikan, dan diuji secara bertahap hingga produknya selesai.
Model ini menggabungkan elemen-elemen metode waterfall dengan filosofi iteratif dan prototyping. Nah, untuk yang kedua adalah metode proporsional. Jika nilai pasar wajar atau dasar lainnya yang baik untuk menentukan nilai relatif setiap kelompok sekuritas tersedia, maka nilai lump sum yang diterima dialokasikan antara kelompok-kelompok sekuritas atas dasar proporsional. Kemudian ada pertukaran saham dengan aktiva selain dari kas. Nah, ada dua alasan. Yang pertama, besarnya jumlah akan dicatat dalam rekening modal, rekening aktiva didasarkan pada yang lebih muda, yang ditentukan dari pertama, harga pasar saham yang dikeluarkan, yang kedua, nilai pasar wajar aktiva yang diterima. Pada PSAK nomor 21 paragraf 13F menyatakan bahwa saham dicatat berdasarkan nilai wajar aktiva bukan kas yang diterima pada di butir B. Terus yang kedua adalah apabila kedua penilaian tersebut tidak dapat ditentukan, biasanya dilakukan terhadap aktiva yang diterima. Yaitu penilaian ini bisa juga dilakukan oleh pimpinan perusahaan, kecenderungan yang sering tersedia jika penilaian dilakukan oleh pimpinan perusahaan untuk menghindari adanya disagio saham, sehingga aktiva dan modal saham akan dicatat terlalu besar, maka modal saham itu disebut waterred. Nah, yang kedua, tetapi jika dicatat terlalu kecil, maka neraca yang disusun mengandung cadangan rahasia. Pembatalan pesanan saham. Untuk pembatalan pesanan saham dibagi menjadi empat syarat, yaitu pertama, uang yang sudah diterima dikembalikan kepada pemesan. Yang kedua adalah uang yang sudah diterima dianggap hilang atau tidak dikembalikan. Yang ketiga, uang yang sudah diterima dikembalikan kepada pemesan sesudah dikurangi biaya atau kerugian penjualan kembali saham tersebut. Yang keempat, mengeluarkan saham yang nilainya sama dengan jumlah uang yang sudah diterima. Ya, demikian presentasi dari kelompok 8. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.